Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Ali. Kali ini kita menelusuri kronologis Capres. Dan kita ambil dari tahun 2014. Saya ceritakan 08 aja ini, maaf Pak. Nah, pokok ahli pikiran saya ke situ lah ya. Yang penting Bapak tahu. Mohon maaf ini. Jadi 2014 itu angkanya 7. Angka 7. Kita angka 7 2014 kita capres calon presiden yang nomor urut 7. Nah, jadi yang nomor urut 7 itu dia pasti cari angka 3. Dia cari angka 3. Nah, saya perhatikan, saya hitung angka 3 itu hanya G. Itu angkanya. Jadi biarpun bagaimana, ya kita terima kasih banyak sih dengan yang lainnya gitu kan. Jadi untuk 08 enggak bisa. Jadi tetap dia mencari angka 3 dari 2014 itu. Jadi teman-teman atau ada keluarga juga ngebel saya pada saat itu masih di laut ya. Dia bilang sama saya, tolong dilihat ini siapa yang calon naik. Yang pada saat itu ya saya katakan apa adanya, apa yang saya bisa. Yang naik G sesuai dengan wakilnya siapa, G juga. Gitu kan, karena G pendamping itu sangat istimewa angkanya. Oke, kita tinggalkan 2014, maaf ya 08. Karena kita ini hanya sekedar menelusuri kejadian-kejadian yang sudah lalu gitu kan. Kronologisnya kok bisa terjadi demikian gitu kan, karena memang itu haknya Pak, belum haknya. Masuk lagi tahun 2019, masih ingat Pak, 2019 tuh angkanya 3. Nah, angka 3 ini cari siapa? Tetap dia cari angka 7 Pak, presiden yang ke-7. Terus 3 itu angkanya dia lagi, ngebel lagi nih saudara dari Sumbawa ini. Ini bagaimana nih kejadiannya ini? Nah, di sini 08 luar biasa nih, 73 kalau nggak salah, 73%. Nah, ya saya bilang apa adanya. Belum bisa Bang. Belum bisa. Mungkin belum ada haknya tahun ini. Saya bilang begitu. Memang saya bilang belum ada haknya, bukan mungkin lagi. Jadi yang naik ini siapa? Ya tetap itu kata saya. Orang G, karena dia angkanya dia itu tahunnya. Biar sehari tetap dia naik. Itu menurut angkanya Pak ya. Kita tahu teman-teman spiritual yang lain dari Jawa atau dari mana saja yang lebih paham dan lebih baik dan lebih akurat. Cuma ini kan saya hanya berjalan pengalaman selama sekian lama di laut. Itu yang saya nemuin. Dan gitu ya. Datang lagi, oke, setelah itu kita sudah lewati, masuk tahun 2024. Tahun 2024 ini mencari capres
nomor 8, berarti capres yang ke-8 ya, calon presiden yang ke-8, kena 7 sudah kita lewati, cari yang ke-8. Maaf nih 08. Nah, jadi 2024 itu angkanya 8. Ini saya kasih bocor Pak, nggak apa-apa, saya kasih bocor aja sedikit biar tidak gagal paham ya. Ini positif, ini baru pintu 1 saya buka ya, pintu kedua belum, pintu ketiganya belum, pintu 1 aja yang nyata jelas fakta saya kasih lihat. 2024 angkanya 8. Untuk mencari sehingga dia mencapai angka 1 sudah jelas tidak mau ke nomor urut 1, tidak mau ke nomor urut 3, tahunnya itu 2024 ya. Angka 8 itu dia cari angka 2. Nah, angka 2 itu siapa? Makanya biarpun bagaimana juga Pak nggak bisa, dipaksa pun nggak bisa, memang alamnya kayak gitu. Jadi angka tuh nggak bisa berubah Pak. 8 itu mencari angka 2, nggak mau angka 3, nggak mau angka 1. Itu memang putarannya angka itu. Nah, bukan berarti yang nomor 1, yang nomor 3, maaf ya adik-adik ya, belum ada haknya, belum berhak, tapi ada jalan. Nah, jadi cara seperti ini Pak, kita tidak boleh memaksakan diri, tidak bisa. Bahkan saya dengar ini di YouTube juga, saya dengar pada saat itu orang nomor 1 wakilnya Muhaimin Iskandar, saya dengar entah siapa kiai yang bagaimana, kiai siapa yang bicarakan. Wakilnya 01 bawa gerbong kosong dari Jawa Timur. Keliru Pak, sangat keliru sekali. Justru gerbong yang dibawa oleh Muhaimin Iskandar itu full sekali. Termasuk gerbongnya yang 03 dari Jawa Timur yang punya Pak. Betul. Ini bukan ecek-ecek saya bicara ini fakta. Nah, jadi pasangan 1 itu sudah benar nyarinya, itu sudah benar. Nah, cuma yang standby di sana itu 0. Cuma yang keisi dari gerbong dari Jawa Timur tuh yang full. Begitu Pak. Jadi kita nggak bisa ibarat kata tuh menyalahkan orang lain, nggak bisa. Karena ini memang sudah berputar. Alhamdulillah. Saya pahamnya semenjak Abdurrahman Wahid jadi presiden, seharusnya Megawati pada saat itu. Kenapa Abdurrahman Wahid yang naik? Karena angkanya Pak. Bahkan ada konten yang saya buat, Megawati bukan tidak bisa naik, tapi melalui proses. Benar kejadiannya. Jadi begitulah saudara-saudaraku, maaf nih 08. Mulai dari 2014 saya ada di belakang Pak. Demi Allah. Begini kejadian, nggak bisa tidak, karena itu memang hak manusia tuh ada. Gagal pada saat itu, jangan salahkan orang-orang yang di bawah, jangan. Memang putarannya begitu. Saya dengar kemarin, gara-gara kamu itu nggak milih saya sehingga saya kalah. Ya itu bercanda, Pak ya, nggak apa-apa. Itu memang putarannya, tidak bisa. Saya jamin 1000%, nggak bisa.
2024 saya klaim. Lihat konten saya, Pak. Perjalanan Capres 2024 ada di situ. Cuma saya nggak sebut namanya, Pak. Karena politik masih berkecamuk. Cukup saya sindir-sindir sedikit aja. Nah, tapi kalau orang-orang dekat saya di Sumbawa, di NTB sana ya, karena kita asli orang Sumbawa, Pak ya. Baru kali ini saya berbahasa Sumbawa, Pak. Biasanya bahasa Indonesia. Satu lagi, ini saudara saya, Pak Hari Hamzah. Halo Pak Hari. 2018 Bapak pulang ke Sumbawa, waktu halal bihalal. Kita ada foto bareng itu. Bapak pernah mengatakan, dari mana? Saya yang jawab, dari Mapin. Masih ada Pak fotonya, tersimpan di Facebook itu. Jadi itulah menelusuri dan kronologis Capres, Pak. Enggak ada salahnya perjuangan itu. Luar biasa. Tapi dengan cara seperti ini, Pak, tidak akan bergeser. Kecuali 1 tambah 5, 8 baru bergeser. Kan begitu. Nah, jadi semua apa yang saya katakan tadi, penelusurannya benar mulai dari presiden atau orang nomor 1 pertama di Indonesia. Sudah saya buat kontennya. Sudah. Jadi ada haknya masing-masing. Jadi nggak perlulah kita ribut-ribut lagi. Ayo kita bangun negara ini. Nah, apa artinya? Nah, dari Sabang sampai berjaya pulau sambung menjadi satu. Bukan pulaunya disambung menjadi satu, hatimu. Jangan bedakan dirimu dengan yang lain. Kita tuh satu, Pak. Saudaraku, makanya simak baik-baik, jangan sampai gagal paham. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita sambung dengan cara-cara seperti lain yang kita bicarakan, yang kira-kira apa yang masuk di akal pikiran kita yang benar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.